Orang tenang tidak membuat keputusan finansial saat emosi sedang tinggi. Salah satu kesalahan terbesar dalam hidup finansial bukanlah kurangnya pengetahuan, melainkan keputusan yang diambil saat emosi sedang memuncak. Dan disinilah perbedaan paling nyata mulai terlihat. Orang tenang tidak pernah menjadikan emosi sebagai dasar pengambilan keputusan finansial. Mereka boleh merasakan takut, cemas, atau bersemangat, tapi mereka tidak membiarkan perasaan itu memegang kendali. Ketika emosi mengambil alih, logika biasanya pergi lebih dulu. Saat seseorang sedang stres, kecewa, atau euforia, otak cenderung mencari kepuasan cepat. Dalam kondisi inilah, belanja impulsif terjadi. Membeli sesuatu bukan karena kebutuhan, tapi karena ingin merasa lebih baik sesaat. Orang tenang memahami jebakan ini. Mereka sadar bahwa perasaan tidak bisa disembuhkan dengan transaksi. Karena itu, mereka menunda keputusan, memberi jarak antara emosi dan tindakan. Hal yang sama berlaku dalam dunia investasi. Banyak orang kehilangan uang bukan karena salah instrumen, tetapi karena masuk dan keluar di waktu yang salah. Saat pasar naik dan semua orang bicara tentang keuntungan, orang panik takut ketinggalan. Mereka masuk tanpa perhitungan hanya karena FOMO, fear of missing out. Lalu ketika pasar turun dan rasa takut menyebar, mereka menjual dalam kepanikan. Pola ini berulang dan uang perlahan habis tanpa disadari. Orang yang tenang tidak bergerak mengikuti keramaian. Mereka tahu bahwa keramaian hampir selalu digerakkan oleh emosi kolektif, bukan oleh logika. Mereka menunggu, mereka menghitung, mereka memahami bahwa tidak semua peluang harus diambil, dan tidak semua penurunan adalah ancaman. Kesabaran bagi mereka bukan kelemahan, melainkan strategi. Begitu pula dengan utang. Banyak orang berutang bukan karena terpaksa, tapi karena gengsi, karena ingin terlihat setara, karena tidak ingin merasa tertinggal. Orang tenang jarang terjebak di sini. Mereka tidak mengorbankan masa depan demi citra sesaat. Mereka bertanya pada diri sendiri satu hal sederhana sebelum mengambil utang. Apakah ini benar-benar membantu hidup saya atau hanya membantu ego saya? Perhatikan perbedaannya. Orang panik membeli saat emosi sedang tinggi dan menjual saat ketakutan memuncak. Orang tenang justru melakukan kebalikannya. Mereka menahan diri saat dorongan datang dan bergerak saat situasi lebih jernih. Bukan karena mereka kebal terhadap emosi, tapi karena mereka melatih diri untuk tidak langsung bereaksi. Pada akhirnya uang jarang hilang karena seseorang kurang pintar. Jauh lebih sering uang hilang karena keputusan emosional, karena terburu-buru, karena takut, karena ingin cepat berhasil, atau karena ingin diakui. Orang tenang memahami satu kebenaran sederhana. Jika emosi dikendalikan, uang cenderung mengikuti. Dan dari sinilah fondasi kekayaan jangka panjang mulai dibangun. Alasan kedua, orang tenang lebih sabar, dan kesabaran sama dengan bunga majemuk. Salah satu kekuatan terbesar orang yang tenang adalah kesabaran. Bukan kesabaran pasif, bukan menunggu tanpa arah, melainkan kesabaran yang sadar bahwa hasil besar hampir selalu membutuhkan waktu. Orang tenang memahami bahwa dalam keuangan, pertumbuhan yang sehat jarang terjadi secara tiba-tiba. Ia dibangun perlahan, hari demi hari, melalui keputusan kecil yang konsisten. Banyak orang terjebak pada keinginan hasil instan. Mereka ingin perubahan besar dalam waktu singkat, ingin penghasilan melonjak, aset tumbuh cepat, dan hidup berubah seketika. Keinginan ini wajar, tapi berbahaya jika tidak dikendalikan. Karena dorongan untuk cepat seringkali membuat orang mengambil jalan pintas, dan jalan pintas dalam keuangan hampir selalu berujung pada risiko besar. Orang yang tenang tidak mudah tergoda oleh janji cepat kaya. Mereka tidak terpancing oleh cerita sukses semalam, grafik yang naik tajam, atau peluang yang katanya tidak akan datang 2 kali. Mereka tahu bahwa sesuatu yang tumbuh terlalu cepat seringkali rapuh. Mereka memilih untuk bertumbuh perlahan tapi kokoh. Kesabaran ini terlihat dalam kebiasaan sehari-hari. Menyisihkan uang sedikit demi sedikit, berinvestasi secara rutin meski hasilnya belum terasa, terus belajar dan meningkatkan nilai diri meski belum langsung dihargai. Bagi orang tenang, langkah kecil yang dilakukan terus-menerus jauh lebih penting daripada lonjakan besar yang tidak berkelanjutan. Bayangkan perbedaan antara menanam pohon dan menarik rumput. Rumput bisa tumbuh cepat, tapi juga mudah dicabut dan mudah mati. Pohon membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk tumbuh, tapi sekali akarnya kuat, ia mampu bertahan dari hujan, panas, dan angin kencang. Kekayaan sejati lebih mirip pohon daripada rumput. Ia tidak muncul dalam semalam, tapi ia bertahan lama. Disinilah konsep bunga majemuk bekerja bukan hanya dalam angka, tapi juga dalam perilaku. Keputusan kecil yang benar, diulang terus-menerus akan saling memperkuat seiring waktu. Orang tenang memahami efek ini. Mereka tidak meremehkan langkah kecil, karena mereka tahu waktu akan menjadi sekutu mereka, bukan musuh. Orang yang terburu-buru sering merasa tertinggal, lalu mengambil keputusan yang terlalu agresif.